maaf, bentar ini. Mic kita dimatikan dulu, ya. Oke, puji Tuhan. Doa pembukaan kami mohon dengan hormat Bapak Mertua, si Ombik berdoa untuk acara kita Pasca bersama ini. Silakan, Pak Mertua. Ya, mic-nya. Terdengar? Ya, sudah. Silakan. Oke, kita berdoa. Segala puji hormat, kebesaran, keagungan hanya diperuntukkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai imam besar mempelai pria surga yang begitu luar biasa menyelamatkan kami dari dunia yang fana ini, Tuhan. Terima kasih pada saat ini, Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan yang bergabung di gereja sidang jemaat Pentakosta di Indonesia saat ini mengadakan ibadah Paskah Bapa yang baik. Mari Tuhan, ibadah kami ini kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan pimpin dan urapi kami sekalian, bahkan seluruh hamba-hambamu dengan bagian pelayanan saat ini, karena Tuhan campur tangan mengurapi, memberikan hikmat pengetahuan dalam urapan Roh Kudus, sehingga ibadah kami ini benar-benar memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh rangkaian ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, awal pertengahan sampai akhirnya, dan Tuhan pimpin dan urapi sehingga kami hamba-hamba Tuhan di distrik ini semakin hari semakin menyatu, karena kami sudah dibebaskan dari segala jeratan ikatan dosa dan hidup kami diperbaharui hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Baik juga kami berdoa Tuhan, terutama secara khusus buat firman saat ini akan disampaikan kepada kami menjadi suatu tolak ukur hidup kami dalam melayani Engkau, sehingga kami bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada kuasa kegelapan roh jahat ini setan mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami saat ini, gangguan jaringan internet apapun bentuknya, kami bersatu hati memanggil nama Yesus. Kami patahkan semuanya, kami tekan di dalam saat ini. Kami percaya kami bebas. Seluruh peralatan kami diberkati Tuhan, dan kami buka ibadah Paskah kami ini di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, dimatikan mic-nya ya, Pak Mertua ya. Mic-nya. Kita naikkan itu pujian Dia Yesus, selamat di pagiku, Dia Tuhan, selamatkan seluruh. Haleluya. Mohon mic-nya dimatikan semuanya. Dia Yesus, selamat tiba di Dia Tuhan, selamatkan jiwa. Dia hujanku tak dapat balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi damai di dalam diri. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sama-lamanya. Katakan Dia Yesus, Dia Yesus, selamat tiba di Ya Tuhan, selamatkan jiwa.
pujianku tak dapat balas kasihnya. Dia angkatku, dia angkatku jadi anak di damai di dalam dia sebabku, hanya dia segalanya bagiku. Katakan bersama-sama, bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan sekali lagi, bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Mari kita sembah dia. Oh, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala pujian hormat. Syukur bagimu, Kau yang mati dan bangkit bagi kami. Bahkan Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa yang indah. Kami bersyukur, Tuhan kami hidup, kami dahsyat, haleluya, mulialah namamu. Kaulah Raja-Ku, Engkaulah Tuhan, layak disembah, layak dimuliakan. Terima kasih buat segala kebaikan. Oh, ini kami Tuhan bersyukur di hari yang indah ini, di Paskah yang indah ini kami merendahkan diri, mencari wajah-Mu, berdoa, memuji, menyembah-Mu, meninggikan, memasyurkan nama-Mu, karena kebaikan Tuhan Raja kami, kekasih jiwa kami, juru selamat kami yang hidup. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu. Inna malam-malam ya shikara bara-bara ya. Jesus, terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya, biarlah Roh Kudus melawat kami. Roh Kudus jamah kami, penuhi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih kami pejabat-pejabat gereja ada di dalam Zoom ini beribadah, memuji, membesarkan nama dalam ibadah Paskah ini. Tuhan, terima kasih Kau memimpin,
memberkati kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menaikkan pujian pengagungan kepadamu Tuhan, pimpin. Ampuni segala dosa dan salah kami yang kurang berkenan kepadamu, supaya kami layak dan berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati ibadah Paskah ini Tuhan. Kau hadir melawat kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Di nama Tuhan saudaraku. Kita akan naikkan itu pujian lagu berikutnya. Anak Allah Yesus namanya. Ya, puji Tuhan. Dia yang menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa kita, bahkan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Haleluya. Kita akan pujian anak Allah Yesus namanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kau baik. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak getar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dari awal kita naikkan pujian anak Allah, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita hidup, bukan Tuhan yang mati, saudaraku ya. Memberikan masa depan, memberkati kita, memberkati pelayanan kita, dan memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Salam semangat, Tuhan memberkati saudaraku ya. Puji Tuhan saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan atau firman dalam Paskah ini.
yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Rusli. Ya, kita siapkan hidup kita, siapkan hati kita untuk mendengar suaranya di pagi yang ini. Kita naikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, bersyukur Engkau mati dan berkorban bagi kami, agar kami yang berdosa ini hidup dilayakkan, Tuhan, diperdamaikan. Supaya kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih, katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersama-sama, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian dan kita persiapkan diri kita untuk mendengar firman Allah. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Amen. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya serahkan ke Pak Ketua untuk mengatur khotbahnya. Selanjutnya saya persilakan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, berjangka mata sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, mari kami berterima kasih kepada Engkau. Kami hamba-hamba Allah
boleh dipertemukan di dalam kasih-Mu, sekalipun secara tidak langsung, tapi kami bersyukur kami semua ada karena Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkannya, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat, nasihat, kekuatan, penghiburan, dan kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami boleh menikmati firman-Mu. Kalau masih ada roh-roh yang tidak berkenan, kami tolak dan usir. Hai segala roh-roh pengganggu wangi, kami tolak dan usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai hamba-hamba Allah yang dipakai Tuhan dan dipilih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, dan kita boleh diperdamaikan, dan kita semua merasakan kasih Tuhan yang betul limpah lewat kematian di juta, sehingga boleh kita diselamatkan oleh karena pengorbanan di juta. Maka pada tanggal 5 ini kita boleh memperingati hari Paskah sebagai hamba-hamba Allah dan GSI PDI seluruh Indonesia. Ya, kami berterima kasih selain kepada Tuhan, kepada ketua, sekretaris, dan semua yang hadir pada hari ini, dan kita boleh diingatkan oleh firman Allah, sebagaimana tema firman Allah ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 10, diperdamaikan oleh kematian Yesus. Kita patut berterima kasih kepada Dia. Kita manusia yang berdosa. Oleh karena dosa, manusia dengan Allah terputus. Hubungan antara Allah dengan manusia terputus oleh karena dosa. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan lewat korbannya, lewat darahnya, lewat korbannya di Golgota, sebagaimana Kolose 1 ayat 20 dan 21 dan 22. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Perhatikan ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercelah dan tak bernoda di hadapannya. Puji Tuhan, kita diperdamaikan oleh karena salib Kristus, karena pengorbanan Kristus, karena darah Kristus. Dan firman Allah katakan, karena darah Kristus, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Patut kita berterima kasih kepada Dia. Kita sebagai hamba-hamba Allah patut kita bangga dan berterima kasih kepada Dia. Dia sangat mencintai kita, Dia sangat menghargai kita, dan kita ada sebagai hamba Allah semua karena Dia. Dalam Imamat pasal 16 ayat pertama sampai ayat 34, di mana menceritakan ke hari perdamaian atau hari raya perdamaian. Untuk mencapai hari perdamaian, umat Israel akan mempersembahkan korban dan darah yang dibawa dari mezbah bakaran sampai menuju ruang maha suci. Bukan oleh imam, tapi oleh imam besar. Umat Israel tidak boleh masuk. Umat Israel tidak diperkenankan. Tapi hanya imam besar Harun yang dipilih oleh Allah, yang diizinkan untuk membawa darah dan bokor. Dalam bokor yang masuk dalam ruangan maha suci, di mana dia membersihkan dengan hisop 7 kali di atas peti perjanjian. Dan dia di petinya 7 kali
baik di atas 7 kali, bahkan di petinya 7 kali, untuk mengadakan satu perdamaian. Perdamaian dengan apa? Antara manusia dengan Allah. Dan Alkitab menulis di situ dalam dia mengadakan perdamaian yang pertama untuk imam besar, yang kedua keluarganya imam besar, yang ketiga umat Israel. Bila mana tidak diterima, imam besar itu mati. Sebagaimana firman Allah katakan dalam Imamat pasal 16, Imamat pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang 17. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan jadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke dalam tabir. Benar-benar diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Ya, ia harus memecikannya ke atas tutup perdamaian dan ke depan tutup perdamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan perdamaian bagi tempat kudus itu. Karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka, di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Perhatikan ayat 17. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila harus masuk untuk mengadakan perdamaian di tempat kudus, sampai Harun keluar setelah mengadakan perdamaian bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaat orang Islam. Imam yang boleh masuk hanya imam besar Harun. Imam besar Harun yang membawa darah dari mezbah bakaran, dia mengadakan percikan 7 kali seperti perjanjian, dan di atas di peti dia 7 kali. Maka satu perdamaian melalui darah binatang. Dan apa yang terjadi bila mana dia tidak diterima, imam besar tidak diterima, dia mati. Perdamaian yang dikerjakan oleh Imam Harun atau imam besar Harun untuk dirinya sebagai imam besar, untuk keluarganya imam besar, yang ketiga untuk bangsa Israel. Jadi dia membawa satu pertanggung jawab yang sangat berat buat dirinya, buat keluarganya, buat umat Israel. Bila mana dia tidak terima, dia mati. Berarti ada harga yang dibayar mahal buat imam besar. Setiap 1 tahun sekali. Setiap 1 tahun sekali, sebagaimana pada ayatnya 34, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan perdamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka harus melakukan seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Puji Tuhan. Tapi ingat, hanya 1 tahun sekali adakan perdamaian antara manusia dengan Allah, supaya manusia tidak dihukum. Ada perdamaian 1 tahun dia membawa darah. Tapi ada imam besar yang luar biasa. Imam besar, tadi imam besar namanya imam besar manusia mahal. Tapi ada imam besar, ya imam besar agung, dia membawa darahnya sendiri. Sebagaimana Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat 11. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah mengasihi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan itu. Dan ia telah masuk sekali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan membawa darah domba jantan, darah lembu, tetapi dengan membawa darah Yesus sendiri sebagai imam besar. Dan dengan itu ia mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah lembu jantan, darah lembu
lembu jantan, domba jantan dan darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda menguruskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan setelah lahirnya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mencucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah pada Allah yang hidup. Tapi imam besar agung yang bernama Yesus Kristus, dia membawa darahnya sendiri. Imam besar Yesus Kristus, dia membawa darahnya sendiri. Kalau imam besar Musa 1 tahun sekali, dia masuk dalam ruangan Maha Suci, dia membawa darah dari mesbah bakaran sampai ruangan Maha Suci. Dia petik 7 kali dan seperti 7 kali depan pipi. Tetapi imam besar agung hanya sekali. Imam besar agung hanya sekali. Dia tidak perlu berulang-ulang setiap tahun, tidak. Hanya sekali. Hanya sekali. Hanya sekali. Dia membawa darahnya pribadi untuk mengadakan perdamaian. Untuk mengadakan perdamaian. Puji Tuhan. Untuk mengadakan perdamaian antara apa? Antara manusia dengan Allah. Maka firman Allah berkata kembali, ayat yang ke-14, betapa lebih darah Kristus yang oleh yang kekal telah mempersembahkan dirinya, atau Yesus sebagai imam besar, sebagai Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati nurani dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah pada Allah yang hidup. Dia imam besar yang tidak cacat dan celah. Dia imam besar yang tidak cacat dan celah. Dia membawa darahnya. Kalau imam besar Harun, dia membawa darah benar untuk mengadakan perdamaian antara dirinya dengan Allah, keluarganya dengan Allah, umat Israel dengan Allah. Tapi kita bersyukur, kita puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Dia karena pengorbanan yang jauh juta. Dan apa yang terjadi di dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 51. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Mendengar itu berapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karam, mencelupkan dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51 perhatikan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 51. Tabir bait suci terbelah. Ruangan suci dan ruang suci ada pemisah, itu tirai. Kau sahabatkan tabernakel. Ruang suci dan ruang suci ada pemisah antara itu yang antara ruang suci ada tirai. Dikatakan dalam firman Tuhan, tirai bait Allah dari atas robek sampai bawah. Yang sangat menarik ketika dia robek, tirai itu robek antara ruangan suci terbuka. Ruangan suci terbuka sehingga kita tidak perlu dilayani oleh imam besar manusia untuk datang kepada Tuhan. Kita cukup datang hanya mendengar berlutut, kita menyembah kepada Dia,
Kita mengucap syukur kepada Dia. Dia imam besar yang sudah membuka jalan. Yang sudah membuka jalan, yang perlu mendamaikan kita oleh kematian, sehingga hubungan antara Allah dan manusia bisa ada bagaikan Yesus bagaikan jembatan antara manusia dengan Allah, jembatan untuk menuju ke surga. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, seistimewa kita hamba-hamba Allah, kita menghargai akan darah Kristus. Kita menghargai akan darah Kristus. Bagaimana penderitaan Yesus yang luar biasa. Kau merenungkan firman Allah. Bagaimana firman Allah yang dibuatkan oleh Yesaya di dalam penderitaannya ketika dia belum naik kayu salib. Wajahnya dikatakan dalam firman Tuhan, Yesaya pasal 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertutup melihat Dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Bahkan pada ayat yang kedua, supaya tahu Ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang Dia. Rupanya tidak, sehingga kita menginginnya. Ia dihina dari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang melakukannya atas Dia, dan bagi kita pun Dia tidak termasuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung dan kesalahan kita yang dipikulnya. Malah kita mengira Dia kena pula dipukul dan orang. Dan Yesaya dibuatkan pada Yesaya pasal 52 ayat 14, Yesaya 53 ayat 2 sampai 4 dan ayat selanjutnya yang dikatakan Yesaya 52 ayat 14, wajahnya begitu buruk, bukan sebagai manusia. Secara manusia kita lihat bangsa Israel rata-rata ganteng, Tuhan Yesus juga ganteng, ternyata dikatakan buruk. Kenapa buruk? Berarti mukanya rusak, mukanya hancur karena dipukul oleh gojo, diseksa sedemikian rupa. Bukan saja mukanya hancur, tidak rupa manusia. Bahkan dikatakan pada Yesaya 53 ayat 2b, Ia tidak tampan semarak pun tidak, sehingga kita memandang Dia. Rupanya tidak, sehingga kita menginginnya. Dia hina di orang, seorang yang penuh sengsara. Bagaimana Yesus mengalami penderitaan? Saudara tidak firman Tuhan dengan baik. Dia diseksa, dicambuk, tidak cukup, hanya sekali. Aku kalah, cambuk itu ada pengait, begitu cetek, tubuh Yesus atau daging Yesus tersayat-sayat. Saudara bisa bayangkan bagaimana tubuh Yesus tersayat-sayat dari pertama 2 kali, 3 kali, dan kita melihat tubuhnya hancur, tubuhnya hancur. Dan apa yang kita tahu? Dia bagikan domba, anak domba yang tidak mengeluh. Bahkan apa yang dikerjakan? Dia dipakaikan mahkota duri menancap kepada palanya dan keluar darah dari batok kepala sampai telapak kaki yang keluar darah. Ketika dia salib, badannya sudah lemas, sudah tubuhnya sudah rusak. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia disalib, dia menderita. Semua meninggalkan Yesus, semua meninggalkan Yesus. Bahkan murid yang berani nama Petrus juga meninggalkan Yesus. Ketika Yesus disalib, dia menderita. Dan apa terjadi ketika dia salib? Dia mengalami penderitaan. Dia hanya apa yang dikatakan oleh Yesus, Bapa, ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Lihat penderitaan Yesus. Kalau saudara hari ini mungkin malah penderitaan, nggak sebanding dengan korban Kristus. Mungkin saudara mengalami persoalan berat, tidak sebanding dengan korban Yesus. Kalau mengalami malu, tidak sebanding korban Yesus. Mungkin saudara mengalami sesuatu yang seperti itu, merasa nggak berdaya. Ingat, Yesus juga
sebagai dalam kemanusiaan dia mengalami tidak mampu, tidak berdaya, tapi dia mampu bisa. Ya, dia dalam kemanusiaan 100%. Allah Ta'ala ditinggalkan. Dia rela menderita. Dia rela untuk memperdamaikan saudara dengan Allah. Tanpa kematian dia tidak ada keselamatan. Maka kita merenungkan tentang kasih Tuhan. Dia bagaikan anak domba keluh. Oh, dia bagaikan anak domba keluh. Dia tidak mengembik, dia tidak melawan, dia tidak menyerah. Dan akhirnya dia mati. Pintu tirai tabib baik Allah terkopek dari atas sampai bawah. Sehingga hubungan antara manusia dengan Allah boleh didamaikan, lewat kematiannya. Maka kita patut berterima kasih sebagai hamba-hamba Allah buat kasihnya, buat pengorbanannya yang diberikan buat kita sebagai hamba-hamba Allah. Waktu kita berterima kasih. Kalau saudara merenungkan bagaimana Yesus menderita sebelum naik kaisar, tubuhnya hancur, diludahi, dicaci, diejek. Bagaimana saudara seandainya saudara diludahi di depan muka saudara, saudara akan marah. Tapi Yesus bukan mukanya Yesus, jadi di depannya tapi di muka Yesus. Jadi hina, dicaci, dicela, tapi dia diam, tidak melawan, tidak berkata-kata yang tak baik. Dia tahu dia mati untuk memperdamaikan saudara saya. Amin. Dia mati untuk memperdamaikan saudara saya. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai hamba-hamba Allah, kita menjunjung tinggi akan korbannya. Kita menjunjung tinggi akan darahnya. Kita menghargai darah yang suci, yang mulia. Imam besar Harun dia membawa darah binatang. Tapi imam besar ampun Yesus dia membawa darah. Amin. Kalau imam besar Harun dia bawa darah binatang untuk mengadakan perdamaian. Tapi imam besar agung Yesus dia membawa darahnya sendiri. Dia membawa darahnya sendiri. Dia membawa darah sendiri untuk memperdamaikan saudara saya. Kita sebagai hamba Allah hargai darah Kristus. Hargai darah Kristus. Hargai pengorbanan Kristus. Jangan kita sebagai hamba Allah menghina darah Kristus. Hati-hati. Kenapa? Kita pikir kita sudah selamat sembarangan hidup kita. Kita harus menghargai darah Kristus. Kenapa? Sebab Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27 dan ayat 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada adalah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Ayat 29, 31 kami. Ngeri benar kau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jangan kita hanya menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Jangan kita sebagai hamba-hamba Allah menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Firman Allah berkata, tidak ada pengampunan dosa. Sebagaimana ayat 26, ya sengaja bagi kalian menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Sudah kita mengenal kebenaran, sebab tidak ada korban untuk menghapus dosa. Kalau tidak ada pengampunan dosa, yang ada hukuman Allah. Hargai darah Kristus, hargai darah Kristus, hargai pengorbanan Kristus. Jangan kita sebagai hamba-hamba Allah hidup sembarangan. Jaga kehabisan saudara sebagai hamba Allah. Ingat, jaga kehabisan saudara sebagai hamba Allah. Jangan sembarangan demi untuk sukses, demi untuk keberhasilan. Ingat, gak main-main dosa.
Tabisan itu seharga darah Kristus. Tabisan itu seharga darah Kristus. Perhatikan baik-baik kita sebagai hamba Allah. Jangan mengalihkan Tuhan kedua kali atau mengingat darah Kristus. Bila dia hamba Allah, bukan karena kebetulan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita ditabiskan, kita diangkat jadi PDP, PDM, pendeta, atau ketua sinode, atau ketua BPR, atau sekretaris, atau ketua dari yayasan dan segala-galanya menjadi kebanggaan buat kita. Tidak. Tapi justru ketika kita diangkat, kita dilantik, kita disumpah, bagian sumpah, kita lakukan dengan baik. Kita melayani bukan untuk manusia, tapi kita melayani untuk Tuhan. Kita melayani untuk Tuhan dan kita menjaga kehabisan dengan baik. Satu ketika tepatnya berapa tahun yang lampau, saya lupa tepat persis, almarhum Ketua Umum Adi Jaya, berapa saya lupa persisnya. Dia bicara sama saya, gue bilang jaga kehabisan sekali, nif dengan baik. Dia hanya berpesan pada saya, jaga kehabisanmu, jaga kehabisanmu dengan baik. Kehabisan jangan main-main. Kehabisan kita di atas korban Kristus. Di atas korban Kristus kehabisan kita, bukan di atas daripada kedudukan atau tahta, atau uang, atau jabatan, atau kemegahan, tidak. Tapi di atas korban Kristus. Di atas korban kita hargai dengan baik. Makanya jangan main-main dengan dosa. Jangan menghargai darah Kristus. Dan kita menjadi hamba Allah, yang benar-benar hamba Allah, yang firman Allah jadi boleh menjadi kehidupan kita, tapi kita tahu saja. Jangan kita menjadi hamba Allah mengalami, aku tidak kenal siapakah engkau. Sebagaimana Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Aku tidak kenal engkau. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah, Tuhan tidak kenal saudara. Kalau saudara bekerja ladang Tuhan, tapi main-main dosa, hati tidak menjaga kehabisan dengan baik, satu saudara akan menyesal. Pintu kemurahan masih dibuka lebar-lebar. Oh, kita diperdamai karena kita menghargai darah Kristus dengan baik. Sebagai hamba-hamba Allah, kita bahas bagaimana hamba Allah. Dikatakan tadi dalam Efesus 1 ayat 22, yang ingin mendapatkan kita apa? Tidak cacat dan celah. Sebagaimana tadi dari Kolose 1 ayat 22 yang berkata demikian, Kolose 1 ayat 22. Dan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Biar satu kita harus menampilkan diri di hadapan Tuhan, tidak bercacat, celah dan kudus sebagai hamba Allah. Gak ada istilah gelap-gelap atau sana abu-abu. Kudus ya kudus, najis najis. Sebab Alkitab sudah mulai digenapi dalam Wahyu 22 ayat 2. Wahyu 22 ayat 11. Yang kudus semakin kudus, yang najis semakin najis, yang benar semakin benar. Kita harus menguduskan diri, menjalankan datangan Tuhan yang sedang mempintu, sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah hidup dalam kekudusan, gak main-main dosa, sebagaimana firman Allah dalam Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat yang ke-27, supaya dengan demikian ia menampakkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tak bercacat. Tuhan merindukan gerejanya hidup tidak bercacat. Hidup gerejanya, kalau gereja itu tidak ada celah, kita hamba Allah, apalagi dituntut juga hidup tidak cacat dan celah. Ya, ini dituntut oleh Tuhan tidak bercacat celah. Maka kita hargai
main-main menjaga ketabisan dengan baik. Apa yang kita pikirkan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, hamba-hamba Allah. Apa mau sesuatu yang tidak baik menurut keinginan kita, hawa nafsu kita? Tidak. Tapi kita belajar hari lepas hari hidup sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Roh Kudus memimpin kita untuk garis finish sampai bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Kita tidak main-main dosa. Kita sebagai hamba Allah, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita sudah merasakan anugerah Tuhan. Kita merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, mencintai kita. Apa yang kita perbuat buat Tuhan? Bukan apa yang ku minta bagi Tuhan. Apa yang ku minta kepada Tuhan, tidak. Tapi apa yang ku perbuat buat Tuhan, itu utama. Satu ketika seorang hamba Tuhan berkata sama saya, dia berkata pada saya, kita sebagai hamba Allah, jangan cari korban. Dia berkata pada saya, jangan cari korban. Jangan cari cari korban. Nanti cari orang yang akan jadi korban. Berusaha mencari orang-orang yang jadi korban. Bukan itu. Kalau kita menjaga tabisan dengan baik, justru kita yang berkorban. Justru kita yang berkorban. Justru kita yang berkorban. Nanti orang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Kita dulu berkorban. Bukan mencari korban. Siapa yang akan harinya aku makan? Ya. Ada orang katanya, orang kaya bangun tidur, siapa hari aku makan atau jadi korban? Tapi orang miskin, hari saya makan apa? Tapi kita sebagai hamba-hamba Allah, kita bukan cari korban. Kita jadi korban untuk susahkan diri kita, tidak. Tapi kita berkorban. Berkorban. Justru ketika kita berkorban, yang lain juga akan mengikuti sendirinya. Itu kenapa? Yesus yang pertama kali berkorban. Yesus yang pertama kali berkorban. Dia berkorban dirinya untuk memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Sehingga hubungan antara manusia dengan Allah tidak terputus, tapi milik manusia dengan Allah tetap lekat dengan Dia. Lekat dengan Dia, bagaikan Kristus. Dia sebagai suami atau kepala, ya, kita sebagai gerejanya, bagaikan mempelai wanita, atau kita yang gereja tubuhnya. Tubuh sama kepala jadi satu. Suami dengan istri jadi satu. Apa satu? Mengenal Genesko bagi hubungan suami istri. Tuhan merindukan gerejanya lekat dengan Dia, mengenal Genesko bagi hubungan suami istri. Kenal lebih dekat dengan Dia. Ya, berkat Natal Paskah ini menjadi berkat buat kita. Bagaimana jadi sebagai hamba-hamba Allah, menjaga tabisan dengan baik, dan kita diperdamaikan oleh kematian lewat darah yang suci yang kudus ini. Mari sama-sama butuhkan Tuhan. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Biar kami sebagai hamba-hamba Allah menghargai darah-Mu yang suci. Kalau imam besar setahun sekali adakan perdamaian, dia bukan membawa darahnya pribadi, tapi darah binatang. Tapi imam besar agung, dia membawa darahnya sendiri untuk merdamaikan antara manusia dengan Allah, sehingga manusia boleh bertemu dengan Allah. Pintu baik Allah, tirai baik Allah boleh robek karena kasih-Mu. Dan patut kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami sebagai hamba Allah menjaga tabisan dengan baik. Dan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami sebagai ketua, sebagai gembala, sebagai pengerja segala-galanya. Kami mempersiapkan hidup dengan baik, hidup dan kekudusan,
tidak bermain-main dosa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Berkati ketua BPN bersama sekretaris, bersama bendahara, dan bersama stafnya semua hamba-hamba Allah dengan luar biasa. Program-program yang berjalan dengan sempurna, dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak di surga. Nama dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Atau pada hari ini, atas nama Ketua PPR bersama staf mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah disampaikan oleh beliau, Ketua BPR kita, Bapak Pendeta Daniel Rusli, menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Ketua BPN kita menyampaikan mungkin ada informasi penting atau pengumuman dan lain sebagainya. Monggo Pak Ketua, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Marbun. Ya. Setelah ibadah nanti ini kita akan foto bersama ya. Jadi jangan foto bersama dulu karena kita masih dalam record. Nanti akan ditayangkan di YouTube. Jadi atau difoto dulu Pak Ketua, difoto dulu. Jangan semua video dulu. Nanti setelah saya beri pengumuman. Ya. Oke. Ya. Jadi pengumuman yang pertama, Jumat depan kita tetap hadir lagi dalam doa bersama Jabat Gerejawi, kemudian juga beberapa agenda penting untuk kegiatan nasional Departemen Wanita tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni di Bandungan, Semarang. Kemudian program BPN untuk mengadakan PPG dan ulang tahun GCPDI di Elbetel Karanganyar tanggal 18 sampai 20 September yang akan datang. Ya, beberapa agenda untuk kegiatan kita di dalam kegiatan agenda dari Badan Pelaksana Nasional maupun juga untuk Departemen Wanita. Saya kira itu beberapa pengumuman dari kita sekaliannya. 3 pengumuman ini cukup bagi kita sekaliannya. Dan saya akan segera tutup dengan doa berkat. Setelah itu nanti Pak Marbun akan pimpin kita untuk foto bersama. Ya. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat ibadah bersama Paskah Pejabat Gerejawi Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia pada hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih buat pelayanan dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Rusli, Ketua Badan Pertimbangan Rohani Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia. Dan kiranya Tuhan melengkapi kami dalam hari-hari kami, dalam Paskah kami, agar semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Yang sudah bergabung bersama dengan kami pada hari ini lewat Zoom pada pagi hari ini, kami bersyukur, berterima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami dan apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami bersyukur kepada Tuhan, kiranya berkat daripada Bapa, kasih sayang, cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh yang kudus, menyertai pimpin kita sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran kita semuanya. Selanjutnya saya serahkan kepada